Adil kata Lino, bacuramin ke surga Katanya tuh ada yang 2 minggu, ada yang kan itu gara-gara apa gitu loh, kok sampai kita nagih-nagih atau gimana itu. Tanya orang dinas, Pak. sekarang programnya pemerintah kita apa? Nah, Mensejahterakan UMKM. Sekarang kalau UMKM-nya pembayarnya kayak begini, memang asosiasi yang melindungi pegiat sound system ini, pegiat sampai audio visual lighting juga mereka lindungi. Terus mereka juga bisa menentukan standar harga. Aku bilangin soundku jelek aja sudah orang takut. Dia tanya ke panitianya, "Sekalian pasang harga berapa?" Aku berani di bawahnya. Seandainya aku saat itu aku bilang pasang harga 1 juta, kira-kira dia berani nggak 800.000? Pengusaha-pengusaha event organizer di Palangkaraya jangan berkecil hati. Anda penyelamat kami kalau Anda banyak uang. Adil kata Lino, bacuramin ke surga, basengat ke jubata. Arus. Ya. Jadi pada hari ini kita kebetulan hari ini kedatangan Bung Septian. Ya, Bung Septian ya. Ya. Yang kebetulan beliau bergerak di UMKM, terutama di bidang jasa sound ya. Ya, sound system Sound sih lebih system tepatnya penyelenggara event khusus ya. Ya itu. Ya, Penyelenggara event khusus lah. event Nah, khusus. jadi hari ini kita mau bahas tentang event segala macam lah pokoknya. Nah, di sini kebetulan sudah ada Bung Septian yang sebagai pembicaranya. Nah, nanti apapun ininya disimak aja sampai selesai. Oke. Mantap. Nah, sekarang kita perkenalan dulu nih. Ya, silakan Bung Septian, kenalkan diri dulu nih. Kenalkan saya Septian. Saya asli Palangkaraya. Oh, Palangkaraya ya. KTP-nya udah Palangkaraya. KTP dulu Palangkaraya. Numpang lahir doang di Banjarmasin waktu itu. Jadi jangan dibilang orang Banjarmasin karena orang tua asli sini semua. Orang tua asli sini lah. Asli sini semua. Kakek nenek juga asli sini kan. Nah, terus tahun berapa ya? 2012 baru ke Palangkaraya. 2012 ke Palangkaraya lah. Ya, Palangkaraya menikah dengan istri juga asli orang sini. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga lah. Orang Katingan. Jadi punya keturunan sini, punya rumah sini, punya KTP sini. Oh ya, sudah jadi orang sini gitu lah. Jadi orang sini. Punya identitas. Iya, benar-benar. Nah, sekarang nih, Bung Septian, sekarang sibuknya apa aja nih? Kalau saat ini ya dengan rutinitas ya biasa karena saya hidupnya di dunia gak jauh-jauh dari alat musik. Oh, jual musik lah. Jadi jual beli alat musik. Kemudian ya bergerak di bidang rental sound system juga ya. Ya penyedia jasa sound system, lighting, videotron dan panggung ya. Genset juga sampai itu. Oh, sampai menyewakan genset juga ya. Terakhir tenda. Sekalian aja dah. Sekalian promosi juga Bung Septian nih. Kalau misalnya kita mau pakai jasanya nih, gimana caranya nanti? Sebenarnya ada 2 cara. Jadi kalau ada ini kita jangan promosi ya. Ya, enggak apa-apa promosi. Karena kan memang di sini tempatnya wadah kita bercerita. Sekaligus jadi, nanti bisa promosi juga di sini kan, bisa itu. Sebenarnya orang bisa menyebut saya itu sebagai vendor ya. Vendor untuk jasa di bidang sound system. Lighting, videotron, sewa tenda juga ya, sampai sewa genset tadi ada ya. Jadi lengkap ya teman-teman, semuanya lengkap. Jadi ada, kalau kita mau sewa itu ada dua cara sih sebenarnya. Cara resmi melalui e-katalog pemerintahan. Itu jadi biasanya, ada e-katalognya ya. Ada e-katalog. Terus namanya juga UMKM ya. Iya, UMKM. Jadi wajib. Benar. Kalau mau bekerja sama dengan pemerintah, jadi wajib punya e-katalog. E-katalog ya, karena di e-katalog kan sudah ada daftar harganya kan, yang memang sudah resmi itu, memang sudah diinikan ya. Iya, yang pasti tuh kalau untuk semua sekarang ini LKPP. Apa itu? LKPP itu apa? LKPP e-katalog, aku bilangnya gitu aja sih karena yang waktu ngurus e-katalog itu istri. Oh iya. Jadi aku taunya LKPP e-katalog. E-katalog gitu ya. Jadi misalkan ada instansi pemerintahan yang mau mengadakan acara, misalkan kayak seminar, terus acara-acara event-event kayak event-event yang menengah ya, khusus menengah, misalkan kayak ada acara pegelaran seni dan sebagainya. Itu yang biasa saat ini lagi rame itu di bundaran CFN. Nah ya, Car Free Night itu ya. Itu kalau memang anggarannya itu dari pemerintah,
atau dari dinas tertentu itu biasanya melalui e-katalog. Mulai e-katalog Ya. ya, karena di e-katalog kan dia ada harganya langsung. Ada harga kan? langsung Ya, dan benar. mereka juga bisa pesan. Nah, bisa pesan melalui situ juga. Bisa mulai situ. Kayak semacam Shopee, Bang Ulah. Oh iya. Nah kalau misalnya ini, Bung, maksudnya kalau misalnya gini nih, dia namanya apa tadi? Nama ininya. Nama usahanya. Iya, nama usahanya Nah, kalau apa? di e-katalog yang versi 6 sekarang ini dia langsung nama pelaku usahanya. Oh, nama pelaku usahanya. Jadi nggak langsung. pakai nama vendor lagi. Nggak pakai nama Iya. vendor lagi ya. Kalau misalnya mau kontaknya itu di mana? Bisa misalnya kan kebiasaan sekarang tuh orang kalau sudah ini kan biasa lewat media sosial nih. Media sosial misalnya ada Instagramnya kah? Ada Facebooknya kah? Ada. Nah sekarang bisa tuh disampaikan di sini. Ya kalau Facebooknya sih Jasper Audio Jasper gitu Audio, aja. Ya, Instagramnya juga sama ya. Instagramnya juga sama. Jadi kalau misalkan, tapi nanti dia kalau misalkan orang-orang teman-teman dari pemerintahan itu, dari PPATK atau dari bagian pemesanannya itu mau pesan melalui e-katalog, itu langsung biasanya mereka gini, chatting WhatsApp dulu. Oh, jadi dari WhatsApp dulu gitu ya. Kirim link dong Bang, atau kirim link dong Mas, bener, gitu. bener. Biar nggak repot ya Bisa nyari-nyari lihat gitu langsung kan, gitu ya, daftar lihat. harganya segala macam. Gitu Itu kan yang pertama, yang resmi ya. Kita memfasilitasi dari segi pemerintahannya. Jadi ada dua juga, ada yang kedua. Yang kedua itu pembelian langsung, maksudnya pemesanan langsung. Jadi yang kayak tadi, Mas, aku bisa nggak sewa ini untuk keperluan ini gitu kan, misalnya wedding. Oh, wedding organizer gitu ya. Wedding misalnya, aku mau wedding Mas, aku sewanya kebutuhannya sound system aja sama lighting misalnya gitu. Oh, jadi bisa by request gitu ya, walaupun tanpa e-katalog itu bisa by request ya, gitu dia langsung ngomong terus udah kesepakatannya sama kayak kamu nyewa PlayStation ya. Iya benar. Jadi ada budgetnya berapa gitu Ada ya. budgetnya berapa? Ya sudah dianggarkan misalnya nih saya punya budget 5 juta dapatnya apa aja gitu ya, walaupun tanpa lewat e-katalog tadi. Iya, tanpa harus, sebenarnya sih e-katalog atau enggak itu hanya fasilitas tadi ya. Yang secara resmi untuk mempermudah teman-teman di instansi pemerintahan untuk memesan secara resmi. Oh ya, secara resmi ya. Daripada pembelian langsung itu akan nanti jadi tanda tanya banyak. Iya, benar, buat LPG-nya gitu ya, buat laporannya segala macam. Jadi kalau lebih enaknya atau lebih nyamannya itu dia pakai e-katalog tadi. Ya, lebih aman. Ada yang ditutup-tutupin ya. Nggak ada yang tutup-tutupin lagi, terus jelas di situ kan ada kontrak, ada apa macam, ada BAST biasanya itu langsung sudah di situ. Jadi sistem pembayarannya juga di situ menggunakan nomor rekening kita langsung transfer. Nggak yang ini, misalkan masuklah di instansi A. Mas, aku pesan ya tenda misalnya 10 misalkan gitu ya, 10 set misalkan. Aku ngomongnya itu aja ya, 10 set. Karena itu yang paling sering disewa untuk instansi. Oh, jadi tenda ya, kemudian tenda kursi gitu ya, ada juga ya. Tenda kursi palu gada masalahnya di situ kan. Jadi oh iya bisa Mas. Nggak bisa Mas Ulah, kalau Mas Ulah misalnya di dinasnya dinas ketahanan pangan misalkan ya. Iya benar. Nggak bisa nih langsung nanti aku bayar ya. Oh gitu langsung aku bayar. Artinya itu pembelian langsung. Nah ini ribet bagi orang pemerintahan. Nah saat ini kan mereka otomatis butuhnya yang resmi. Oh, yang resmi. Makanya ya. mereka, Mas aku mau pesan si tenda tadi ya, tenda 10. Ada e-katalognya enggak? Lu dikirim e-katalog, mereka klik. Oh, ya, sama kayak Shopee. Langsung lihat harga gitu langsung lihat harga. Ini bisa dinego enggak Mas? Ini mereka izin juga ke WhatsApp. Karena kalau di e-katalog enggak bisa. Oh gitu. Kalau enggak ACC, aku tolak. Banyak dinas aku tolak. Jadi memang ada ininya juga ya, omongan di belakang juga bisa gitu ya. Omongin dulu. Benar. Bisa nego enggak? Boleh. Tapi mereka negonya lewat e-katalog. Ya, berarti negonya lewat e-katalog. Enggak nego secara online. Online negonya lewat e-katalog tadi. Jadi harganya itu selain yang di e-katalog tadi, misalnya harganya kurang cocok nih, bisa nego gitu sama ya. Sama budgetnya mereka. Bisa nego tapi lewat e-katalog. Tapi e-katalog. Mas boleh enggak negonya? Tapi mereka ngomong juga sih. Mas, ini kok tenda 500.000 harus, kalau kita dia budget kita cuma 3,5 nih, ukuran segini nih. Benar. Bisa nggak aku nego di e-katalog itu jadinya 3,5? Oh gitu. Jadi kita tinggal rubah harga gitu aja. Bukan rubah harga, mereka langsung di situ langsung bikin harganya, negosiasinya jadi 3,5. Oh gitu. Jadi bisa langsung lah. Itu sampai dari tingkatan pusat itu udah ngelihat itu semua tuh.
Oh iya benar-benar. Jadi berarti ada negosiasi. Jadi sudah memang udah ada sistem gitu Ada ya. sistem Jadi yang by system mengatur. ya. Nah sekarang nih gini nih Bung Setian nih. Tadi kan kita berbicara di pemerintahan nih. Nah biasa nih kalau pemerintahan ini di dinas-dinas nih misalnya kan, kalau untuk pembayaran itu gimana ya sistemnya? Ya pertama transfer ya. Transfer. Kemudian nunggu. Ada nunggu ya? Ya selesai acara. Kalau kita di offline atau di swasta ya, misalnya kayak aku sering ngadain acara, biasanya aku sering kok ngeliat Mas Ula itu lihat ini ngeliatin storyku juga kan di Iya, WhatsApp. benar. Di tambang gitu kan, misalkan acara di tambang itu kan mereka setelah selesai acara, bahkan sebelum selesai acara pun produksi dimulai pun, kalau anak-anak di tambang atau di misalkan event-event nggak usah ditambang deh ya, event-event kayak kita dulu. Iya benar. Sebelumnya kan saya sama Mas Ulah ini pernah ngadain event, nah gitu. Iya benar. Salah satu event lah gitu kan. Tapi kan pembayaran kita kan langsung cash, Ya nggak cash. ada nunggu kan? Ya kan nggak ada nunggu. Nggak ada nunggu karena ya memang budget kita jelas, harga kita jelas dan kita nggak ada. Nah tadi kan sempet nyinggung yang nunggu itu gimana ya sistemnya? Jadi gini, mereka itu ada proses. Oh ada proses. Proses. Kadang-kadang itu uang di kas mereka juga nggak ada. Nah, Maksudnya di masalahnya keuangan. kan gini nih Bung Setian nih, kita nih kan sebagai pelaku UMKM tahu sendiri kan yang namanya Iya. UMKM, dia uangnya sedikit terbatas gitu. Nah dengan budget segitu kan Mas Setian nih sebagai owner gitu kan dari misalnya bidang jasa tadi harus mengeluarkan budget terlebih dahulu untuk anak buah, untuk tim, ya? Operasional segala macam itu kan harus kan. Ya. Nah bagaimana caranya mensiasati kalau misalnya itu tadi pembayarannya agak lambat? Sementara nunggu dulu kah atau ditagih gitu kah atau gimana beberapa gitu? tahun ya tagih dong. Yang pasti tagih. Pertama ada beberapa instansi yang mengeluarkan kebijakan. Misalkan ada kepala dinasnya atau kepala bidang yang saat ini mengelola acara itu. Mas, dia tahu ini bakal lama nih. Oh gitu. Dia keluarin dulu duitnya nih buat DP. Jadi ada buat DP gitu ya. Biasanya itu melalui uang pribadinya dia juga. Oh ditutupin gitu ya supaya kita bisa nutup operasional kita. Cuman dari 100 dinas itu satu kayak gitu. Repot jarang juga lah. Jarang. Jadi ada juga yang memang sampai bonyok kamu nunggu. Nah itu gimana itu maksudnya tuh gimana itu Bu? Dan pesanan itu misalkan mereka itu ada diagendakan dalam waktu 1 bulan ada 10 agenda acara. Entah itu nanti keperluannya macam-macam ya. Iya benar. Ya kan ada tenda, ada cuman genset doang, ada cuman ini doang. Itu mereka klik terus tuh. Klik terus ya. Ya, berarti terus. Ya, artinya gini pesan ya, terus tuh. Repeat order ya. Repeat terus. Tapi belum ada pembayaran. Nah itu, saya bertanya itu tuh. Jadi kalau misalnya pertama nih nyewa yang pertama misalnya kan baru cuma sekedar DP, sedangkan yang lain belum lunas nih, tetapi dia repeat order lagi gitu. Ada order lagi. Order lagi kan, sedangkan yang kemarin misalnya belum dibayar gini, belum dilunasin gitu. Nah kita sebagai pelaku UMKM yang penyewaan bidang jasa ini gimana gitu? Bingung. Repot juga ya. Repot juga. Jadi, sedangkan setahu saya gini loh Mas Septian, maaf ya kalau untuk teman-teman yang di dinas nih, setahu saya gini, setiap ada penyelenggaraan event itu biasa budget sudah ditentukan. Nah budget ketika sudah ditentukan artinya udah siap bayar. Ya. Bukan istilahnya ngutang kan kepada kita nunggu lagi. Ya ngutang kan kepada kita yang pelaku UMKM ini. Sedangkan kita sendiri kan kalau pelaku UMKM itu terutama di bidang jasa ya dia harus keluar budget terlebih dahulu gitu. Pasti. Untuk menutupin operasionalnya baik itu dari gaji karyawan yang buat ngangkut sound kan atau yang lain-lain misalnya itu. Nah itu kan kayak semacam apa ya, kalau modal kita terbatas gitu akhirnya kan nggak membantu UMKM jadinya Mas Setian. Jadi aku itu ada banyak cara mensiasati, namanya juga orang yang terbiasa terhimpit ya. Repot juga ya. Repot juga sebenarnya. Tapi kalau untuk yang beberapa akhir ini, beberapa kali ini aku emang sering ditolak aja gitu ya, karena memang yang kemarin aja nggak lunas gitu ya. Yang kemarin juga belum clear nih. Ada berapa nota atau ada berapa BAST yang masa pesan lagi belum, kan gitu, lucu tuh. Lagi kan. Bingung juga kan. Jadi harusnya dibayar dulu baru pesan lagi gitu ya. Atau misalnya nih ada beberapa kan ada yang 2-3 event bisa belum bayar kan, tiba-tiba mau pesan lagi, mau repeat order lagi, tetapi yang kemarin belum dilunasin kan kasihan itu pelaku UMKM tuh. Ya. Kan gitu kan biasa. Tujuannya kan sebenarnya ya e-katalog itu ada untuk mempermudah antara pelaku UMKM
Ya. yang mau bergerak di bidang jasa ataupun penjualan itu bisa bekerja sama dengan pemerintah. Benar, karena sudah ada Tuh, harganya iya, tadi harganya, itu iya. biar mempermudah dan menyesuaikan budgetnya kan. Iya. Nah, artinya gini Mas Titian nih. Karena Hmm. setahu saya ya, mohon maaf nih. Jadi setiap kita ngadakan event itu biasa kita udah hitung tuh. Ya. Iya kan, udah ngitung kan. Udah dari awal Iya, tahun malah. Jadi kita udah oh nih sewa ini sekian misalnya kan kita bikin event nih kalau misalnya ada artisnya atau apa kan sekian Ya, kan udah sekian. dihitung Pasti, semuanya kan udah pasti. dihitung kan baik itu misalnya ada door prize oh sekian nih kan itu udah dibudgeting gitu. Nah pertanyaanku gini nih kalau misalnya di dinas nih kalau misalnya keterlambatan itu gara-gara apa gitu loh kalau sampai kita nagih-nagih atau gimana itu. Itu tanya orang dinas, Pak. Oh gitu ya. Iya kan kasihan gitu pelaku UMKM. Sebenarnya aku juga bingung ya. Karena bukan hanya aku ternyata. Oh jadi banyak ya? Aku kan vendor ya. Iya. Statusku ini sebenarnya bukan IO, Bukan atau event organizer atau wedding organizer bukan. Iya. Jadi kalau wedding organizer nggak mungkin di e-katalog lah siapa juga kan. Tapi biasanya event organizer itu biasanya di e-katalog atau teman-teman dari sanggar. Biasanya itu pasti ada di e-katalog. Nah, pasti mereka punya e-katalog. Nah, makanya aku itu sering gini loh. Aku pikir aku doang. Iya. 2 tahun terakhir ini kan aku pikir aku doang nih yang pembayarannya lelet, lambat gitu ya. Ternyata setelah itu banyak kan unit pelaku usahanya kan curhat. Jadi semuanya gitu kena ya? Ternyata nggak cuma aku doang. Tapi dia variatif. Maksudnya keterlambatannya itu ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang bahkan sampai sekarang. Waduh, ngeri lah. Nah, itu gimana tuh mereka dinas tuh? Iya kan? Seharusnya kan itu ada tanggung jawab tapi bersama kan. Enggak. Kadang-kadang itu ada di dinas-dinas tertentu juga. Ada juga yang cepat. Ada juga tapi yang cepat ya. Secepat-cepatnya dinas itu biasanya pembelian langsung, Bro. Oh, gitulah. Mereka pembelian langsung. Artinya kalau pembelian langsung artinya kan budget sudah dihitung nih. Budget sudah dihitung dan mereka nggak beli lewat e-katalog. Mereka langsung aja, langsung ke order gitu ya. by order ke pengusahanya. Iya benar. Nggak usah lewat sistem lagi gitu. Nah, itu ada dinas yang seperti itu. Tapi biasanya kalau dia udah tahu, misalkan kayak aku ya, kalau dia udah tahu, oh kamu ada di e-katalog udah, itu 1 kali doang tuh. Oh gitu. Besok-besoknya dia lebih baik memilih di e-katalog. Karena itu langkah paling aman. Dan ketika nggak akan ada BPK dan sebagainya untuk ngecek. Kalau lewat e-katalog, kalau lewat pembelian langsung itu kebanyakan ada pertanyaan gitu ya. Apakah ini real nggak harganya sekian. Tapi kalau lewat e-katalog kan sudah disepakati kedua belah pihak, maupun itu di belakang maupun itu di depan. E-katalog ini memfasilitasi. Nah, sebenarnya fungsi dari e-katalog adalah mempermudah kerjasama. Sebenarnya aku yang menangkap ya secara pikiranku aja ya. E-katalog ini kan mempermudah untuk kerjasama antara pengusaha yang bergerak di bidang UMKM maupun jasa atau penyedia barang yang untuk mau mereka pengadaan gitu kan. Iya benar. Ke pemerintah. Sekarang programnya pemerintah kita apa? Mensejahterakan UMKM. Sekarang kalau UMKM-nya pembayarnya kayak begini, nah itu bukan sejahtera jadinya kan, mikir tuh. Kadang-kadang ini duit gua bahasanya gitu ya. Kalau duit aku nih kalau 1 miliar kalau ada 100 kali event yang nilainya 10 juta habis nih. Macet ya. Kan bahasanya gitu ya. Iya benar. Misalkan ya dalam 1 bulan itu ada 10 kali event pemerintahan. Yang dibayar cuma 1 nih. 1 dinas aja yang lunas nih misalkan ya. Ya yang lainnya gimana 9 gitu ya. ini gimana nih? Nggak nutup jadinya bro. Ya jadi anak buah nih tetap jalan. Operasional semua tetap jalan kan. Tetap jalan. Jadi bingung juga kan. Iya. Makanya ini ngadunya kemana nih? Iya benar. Aku curhat ke teman-teman yang pemesan penyelenggara acara juga percuma. Ya. Karena kenapa? Alasan mereka selalu hanya melaksanakan uang ini kalau kita tanya gimana sih sistemnya? Mereka pembayarnya kok sampai selama ini ada yang sampai 30 hari, ada yang sampai 60 hari. Wih, lama lah. Ada yang sampai 90 hari. Makanya waktu itu ada salah satu dinas. Aku kan pernah kerja di salah satu medical representative di perusahaan farmasi ya. Dan itu sudah ngalamin hal yang biasa kalau perusahaan yang di tempatku kerja itu si rumah sakit nggak bisa order. Kalau udah berapa faktur 3 bulan
nggak bayar nggak bisa order lagi tuh. Iya. 1 bulan nggak bisa order Benar lagi. benar. Jadi aku tanya salah satu dinas, kebetulan dinasnya juga ya dinas yang pasti paham. Nah, ini sama kayak pembayaran yang pakai triwulan orderannya. Oh enggak Pak, ini beda. Bedanya apa? Oh ini 1 event belum dibayar nih, 2 event belum dibayar, 3 event belum dibayar nih. Ini gimana nih? Mungkin nilainya bagi sebagian orang yang pengusaha yang banyak modalnya itu kecil. Tapi kalau bagi UMKM yang baru mau mulai itu langsung drop loh. Ya langsung drop, kan kasihan itu. Jadinya bukan malah mensejahterakan tapi mematikan. Percaya gitu deh, kan. di Palangkaraya ini pelaku UMKM maupun apapun, mau sound system atau yang bergerak di bidang penyelenggara event atau penyedia yang ibaratnya yang kayak katalog yang ini ya, yang pengadaan ATK dan sebagainya. Aku yakin UMKM asal dia mengatasnamakan UMKM ya, Iya. UMKM itu mengantongi paling banyak itu modal itu sekitar 200 juta. Iya. Paling banyak. Tapi kalau dihutangin juga habis juga, Bro. Habis juga. Mau 1 M juga habis. Nah, gitu tuh. Jadi gini nih. Keresahannya itu jadi semacam apa ya? Kita itu mau nerima tapi dihutangin, nggak nerima, nggak dapat job. Nggak dapat job, nggak dapat kerjaan. Nah, jadi dilema kan digigit akhirnya. layat, kan? dibuang sayang. Nah, itu. Ya, benar. Digigit layat, alot ya, dibuang sayang ya. Nah, benar tuh. Jadi harus ada solusinya juga nih dari dinas-dinas terkait. Kalau misalnya keterlambatan gitu, seperti apa solusinya gitu loh. Agar kedepannya nanti bisa berjalan lancar gitu. Jangan cuman bisa order, tapi nanti repeat order lagi. Sedangkan yang pembayaran yang pertama belum dibayar gitu kan. Belum tahu, nggak jelas tahu, kan. jelas kapan pembayaran. Nah, itu dibayar pasti. Cuman nggak jelas kapan waktunya, nggak jelas gitu kan. Kasihan gitu pelaku UMKM-nya gitu. Sedangkan ya kalau misalnya pengen mesejahterakan tadi, gimana caranya perputarannya supaya cepat tadi kan. Ya. Nah, makanya itu kan setahu saya kan kalau misalnya ada event-event hal-hal kayak gitu tuh biasa budgetingnya sudah ada gitu. Dan biasanya itu RAB-nya juga sudah tersusun dari awal. Kan, kok bisa lambat itu gimana gitu. Nah, keterlambatannya itu apakah dari faktor apa gitu kan. Kita tidak menuduh ya. Maksudnya kan kasihan gitu loh pelaku UMKM-nya tuh. Nah, gini. Jadi kan itu semacam kayak apa ya? Makanya saya katakan tadi, mau nggak diterima kita nggak dapat job, mau diterima kita udah kerja capek-capek tapi nggak ada hasil gitu loh. Kan kasihan gitu pelaku UMKM-nya itu. Nah, bener. Jadi kebijaksanaan itu gimana gitu nih terkait dinas-dinas terkait tuh. Kalau misalnya seperti itu kan, apakah memang ada kendalanya apa gitu. Kalau misalnya nggak ada budget, nggak ada dana, ya nggak usah lah kalau misalnya nyewa gitu ya berarti kan. Sebenarnya sih aku jujur, aku ini seorang vendor yang boleh bilang tolol ya. Sorry nih ya, disensor aja nanti ya. Gimana? Boleh bilang aneh. Ada satu perusahaan itu bayarannya lancarnya minta ampun bro. Bosen juga ngelayanin karena jauh. Iya jauh tadi ya. Jauh. Sewanya kadang-kadang itu aneh-aneh. Cuman sewa satu set alat musik, kayak drum, gitar, bass, keyboard, itu doang. Sama mixer. Dan kita harus berangkat kan. Iya benar-benar. Ini budgetnya oke sih. Iya, bayarnya kontinu. Sebelum berangkat udah dibayar. Oh udah dibayar. Iya udah dibayar. Akhirnya enak kan kayak gitu. Iya enak. Tapi bosan juga. Nah ini bosan juga nih. Beneran bosan. Aku tuh salah satu vendor yang aneh. Yang mungkin menurut teman-teman yang lain itu sebenarnya kamu ini mau cari untung apa rugi. Gitu. Karena aku jualan alat musik. Ya kan. Jualan alat musik. Jadi mas, sayang loh sewa duitnya. Duit sewanya. Apa enggak sekalian aku ngomong salah satu ininya ya, bagian panitia lah ya di sana yang sering sewa-sewa gitu ya teman-teman. Ini aku jujur aja. Aku kadang enggak tega. Mereka tuh sewa sampai 10 juta untuk belum lagi ngangkut akunya. Aku ada nilainya loh. Aku instalasi doang nih. Instalasi drum misalkan mic-nya. Itu ada nilainya tuh. Saya sampai 2 juta. Belum lagi mereka operasional mereka dari perusahaan itu PP ngantar jemput aku sama timku. Itu ada nilainya. Bisa sampai 15 juta cuman alat drum, bass, gitar. Drumnya drum tabung ya. Iya. Mixer digital,
Nah, ini berkaitan dengan sound. Terus apa ya? Stand, mic-nya, mic drum, mic wireless kita sendiri. Iya. Jadi mendingan beli sendiri deh. Ini aku langsung RAB-in. Jadi tahun ini mereka beli nih. Tahun depan, sorry. Karena kan tahun ini kejadiannya kemarin. Iya. Tahun ini, maksudnya bulan kemarin. Mendingan beli sendiri deh. Iya. Tapi beli tempat Mas Septiannya langsung gitu ya? Enggak juga, enggak intervensi ya. Nggak intervensi Karena ya. kan ini masalah tergantung masalah selera ya. Iya benar. Jadi kamu belinya malahan aku arahin. Aku punya toko tapi aku ngarahin orang ke toko orang gitu loh. Pelangganku toko orang. Jadi belinya di sini-sini aja, Mas. Iya, Di sini enak nih, ini nih. Karena sejatinya kita nggak usah takut untuk ketutup rezeki kita satu, tapi kita tetap jadi teman yang baik buat mereka. Nah, aku sering artinya kita memposisikan memberikan solusi gitu ya. daripada sewa buang-buang, mendingan lu sewa sound aja deh. Nah, kan enak kan gitu kan. Benar. Daripada sewa alat musik, sediain aja alat musik yang mumpuni, ini mereknya, ini pasti kuat nih. Semakin mahal, analoginya semakin kuat ya. Semakin bagus secara kualitas. Nah, ini beli ini merek ini. Aku nggak mau nyebutin merek karena mereknya banyak kan, gitu kan. Merek ini. Akhirnya mereka beli. Tahun ini mereka adakan. Mereka susun. Tahun depan tuh pasti sudah ada tuh barang. Sudah ada ya. Iya. Tinggal nyewa soundnya aja lagi ya. Nyewa sound system. Sama mixer. Bahkan ini ada salah satu perusahaan lagi, karena kan aku sering banget perusahaan-perusahaan ya. Iya. Perusahaan pertambangan gitu ya. Yang ngadain event. Jadi ada satu perusahaan, Mas, kalau Videotron itu per panelnya berapa sih? Iya. Sewa. Beli. Oh, segini. Aku bukan menakut-nakuti, malah mendingan beli aja, Mas. Bayang nggak dari Palangkaraya bawa Videotron ke daerah perusahaan yang notabene jalannya jalan perusahaan pertambangan, jalan hauling. Hancurnya kayak gimana? Benar. Resikonya gede. Kalau mereka sediain di sana, sudah kita aman. Ya, paling nyewa operatornya aja Nyewa lagi operator kan, kalau aja. operatornya nggak ada. Iya, kan? nyewa operator. Nah, jadi aku itu lebih mengarahkan teman-temanku yang bergerak di bidang jasa ini, kamu perbaiki SDM-mu aja. Tingkatkan kualitas SDM-nya aja. Jadi karena nanti ke depannya bukan berarti perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan itu nggak bisa beli, nggak bisa adain sound system. Buktinya kita Bundaran udah keren tuh. Ya beneran keren ya. Keren sound systemnya. Mixernya udah digital, sound systemnya udah Lenroy renteng-renteng. Nah itu tinggal nanti mereka mau ngadain event, misalkan Mas Ulah ngadain event di Bundaran, bisa nggak pakai sound system, itu kan sound Bundaran. Jadi langsung satu paket gitu ya, Jadi nyewanya ya. palingan nanti sewa SDM, operator, kru mungkin, yang palingan nanti sewanya mic mungkin ya, karena nggak mungkin disediain mic juga kan di situ. Iya benar. Tapi mixer ada ya. Ya, sound systemnya keren, mahal tuh. Box aku tahu tuh, harganya yang di kerangkeng. Iya. Benar. Di kerangkeng. Oh, jadi sekarang udah ada sendiri mereka ya. Ada sendiri sound system di Bundaran itu, tapi permanen tuh, yang di kerangkeng. Oh, Ya. dipermanenkan ya. Iya, permanen yang di kerangkeng itu. Apakah itu bisa dilepas, dicopot, terus nanti kita tinggal sediain panggung, terus kita pakai fasilitas itu, apakah bisa kayak begitu? Aku kurang paham. Iya, Cuman yang aku lihat, karena itu permanen, kerangkeng itu, kebayang nggak yang di atas yang tempat duduk, itu ada moving beam yang di kerangkeng juga, kayak apa itu, yang dikandangin. Iya. Nah itu moving head beam. Lighting kita ada loh di Bundaran. Langsung gitu ya. Iya. Benar keren tuh. Nah sekarang gini nih, maksudnya nih, kendalanya gimana? Kendala untuk kita kan bidang jasa sound system nih. Nah sekarang kendalanya saat ini apa sih kalau kita di bidang jasa sekarang itu? Terutama tadi tuh, kalau misalnya selain pembayarannya lambat, ada lagi nggak? Banyak. Apa itu ya? Ya Kita nggak usah kita bicarain yang ini ya. Kita nggak usah bicara yang sound system doang. Polemiknya juga nyampe ke Videotron sama lighting. Vendor ini juga ada sendiri dia. Bukan hanya punya seorang Septian doang di Palangkaraya ini. Ada banyak itu ya. Jadi pembayarannya lambat. Iya. Jadi bukan hanya aku yang kena. Tapi banyak nih kalau pembayaran lambat ya, telat nih ya. Itu bukan hanya aku, tapi berjamaah kita nih kena gitu kan. Ya. Jadi sampai ke IO juga ada yang kena. Jadi itu kena semua. Kena semua. Pernah mengalami. Semoga banyak yang sudah lunas. Semoga udah banyak yang lunas ya kan. Karena pernah mengalami aja sih telat
dibayar, tapi nggak pernah nggak dibayar. Heeh. Tapi telat dibayar. Telat Gitu. dibayar. Telat dibayar tuh pasti. Itu dinas mana sih? Kota apa provinsi ya? Kebanyakan sih kota, Kota ya. kota ya, kabupaten gitu kan. Tapi kalau aku Kacau kalau provinsi sih banyak biasanya itu pernah ya Heeh. pembelian langsung. Pembelian langsung ya. Tapi udah tahu nih, Mm-mm. udah tahu bisa e-katalog, udah ngikut tuh. Oh gitu. Serius. Nanti ngikut 1-2 kali oke. Heeh. Ketiga kalinya kumat juga sama. Nular kota. Parah ya, parah. Ya, tapi nggak tahu ya. Tapi kita nggak tahu isi dalam pemerintah itu seperti apa kok sampai Ada keterlambatan gitu ya. kayak begini. Kita nggak mau sujon juga. Kemudian kita berpikir, oh ini korupsi atau enggak? Iya, Kita, enggak ya. lah, lagian toh dibayar juga Tetap kan. dibayar ya, sebenarnya. cuman lambatnya Lambat. itunya aja ya kita yang nggak bisa. Perputaran kita jadi macet. Benar. Lagi kita Heeh. modal kecil kan. Sementara kan orang ini aku bilang IO, kita ke IO lagi, event organizer. Kenapa sih sampai si event organizer ini jarang menggunakan vendor-vendor yang ada punya sound system di Palangkaraya? Oh. Bahkan ada salah satu event organizer juga punya sound system sendiri. Aku sempat tanya-tanya juga ya. Iya. Nah itu gimana kasusnya tuh kalau misalnya gini nih? Kan kita nih lengkap nih misalnya mau sewa sound segala macam Sampai ada gitu ya. Ke penyelenggara eventnya juga ada Iya, timnya. ada, tetapi gitu nyewanya dari luar gitu loh. Kan Iya, kemarin gitu. sempat ada tuh, mohon maaf nih ya, tolong di ini kan kalau saya salah nih. Sempat ada itu saya baca-baca di mana itu ya. Nah, jadi ada sebuah media gitu menanyakan kok bisa sih ngambil dari luar gitu. Tapi saya nggak tahu ya apa itu ngambil dari luar benar atau cuman di framing ngambil dari luar. Ya. Nah, itu Sekarang pernah gini. nggak kejadian kayak gitu tuh? Jadi ini ada event besar nih misalnya kan di Palangkaraya nih. Sedangkan di Palangkaraya misalnya ada penyedia jasanya itu, tetapi dia memakai yang dari luar gitu, misalnya dari Kalsel kah, dari mana gitu loh, yang di luar kota yang di luar kota Palangkaraya gitu, atau di luar Kalteng gitu. Dari provinsi lain ya. Iya, dari provinsi lain. Apakah memang ada atau enggak ada gitu? Iya, apakah gini nih? Apakah misalnya standar mereka kah yang nggak sampai atau memang gimana gitu loh? Kok misalnya ngambil dari luar? Aku kalau ini sih menurut IO berpengalaman ya. Nah, aku sadar diri juga sih. Oh. Ini terkait masalah, mohon maaf nih, SDM. Oh, SDM-nya. Tapi kan kalau untuk alat kan cukup kita kalau kan. Untuk alat lebih dari cukup. Jadi cuman di SDM aja ya. Di SDM. SDM-nya tuh nih, sekarang gini nih, kalau misalnya SDM-nya nih, kalau misalnya untuk sound tuh SDM-nya tuh di mananya gitu? Apakah di operatornya kah atau di mananya gitu? Sehingga joki biasanya operator. Oh, jokinya. Tapi kalau aku ya, kalau aku berpikir ini agak sedikit keliru juga sih. Kalau mereka cuman mempermasalahkan masalah SDM. Palangkaraya ini nggak kurang. Iya, banyak sih kan. Tinggal Saya kenal orang-orang hebat gitu kan. Sekalipun SDM-nya nggak ada, yang kayak joki operator dan sebagainya. Biasanya kan artis bawa operator sendiri dia. Iya. Tetap soundnya itu dari soundnya itu dari Palangkaraya dari aja. Palangkaraya dari Kalimantan Tengah. Ya kan sempat ada isu itu kan kemarin. Itu benar nggak kejadian? Nggak sempat kah? Ada beberapa kali itu event besar gitu ya, tapi nyawanya dari luar gitu ya. Ada, nggak semua, tapi ada juga. Tapi jatuhnya kita vendor lokal itu jadi pelengkap. Iya benar kan, nggak matching jadinya ya. Matching. Seharusnya kan gini nih. Kita tuan rumah harusnya kita yang punya. Iya, dan alat kita kan memadai gitu ya. Bukan berarti kita nggak mampu, tapi ada alatnya gitu loh. Apakah harganya kah yang kemahalan atau memang apa gitu kan, jadi pertanyaan besar kan hal-hal seperti itu tuh. Seharusnya kan kalau misalnya ada event besar nih, kenapa nggak muter uangnya tuh di Kalteng aja gitu loh, nggak sampai keluar muter uangnya gitu kan. Jauh banget. Nah itulah jadi permasalahan. Jadi kan kemarin tuh sempat saya ada baca tuh, kok ini sampai kayak gini, gimana ceritanya itu kan. Ada yang komen kan di situ. Ada yang komen banyak kan. Yang acara yang setiap malam Sabtu Minggu itu ya? Iya, setiap malam Minggu itu. Itu sebenarnya bingung juga ya. Tapi nyatanya itu panggung punya IO-nya sendiri, asli orang kita. Tapi soalnya bukan. Bentar, dilurusin dulu nih. Sempat ada beberapa kali aja. Enggak setiap malam Minggu. Iya benar. Panggungnya itu kalau informasinya itu punya orang kita. Iya. Lantai panggungnya vendornya punya orang kita. Ini beda nih. Panggung ini ada 2 vendor. Oh gitu. Satu yang atap katanya yang rangka itu
punyanya IO-nya itu orang kita, Heeh. orang Palangkaraya. Nah, IO-nya besar, IO besar juga. Heeh. Lantainya juga punya vendor yang notabene vendornya juga besar gitu kan. Iya. Orang kita sini Orang juga kita ya. sini juga, orang Mm-mm. Palangkaraya juga. Jadi oke nih secara panggung. Videotronnya ada yang bilang dari Banjarmasin, Mm-mm. ada yang bilang dari Palangkaraya, ini yang mana yang, tapi setelah aku kulik Mm-mm. IO-nya ini punya Videotron juga. Mm-mm. Sah dong. Iya, Sah iya. dong gitu kan. Iya, iya. Kalau untuk sound system ada sempat desas-desus, isu doang, ngambil dari Banjarmasin, ngambil dari sini, ngambil dari situ dan sebagainya. Intinya Mm-mm. sekarang gini, aku daripada main celek, aku tanya staf IO-nya, Iya, iya. kenapa sih kok bisa ngambil dari Banjarmasin, sempat benar nggak? Ada sih sempat katanya, Oh gitu ya. tapi nggak yang setiap malam minggu katanya gitu. Jadi kita tuh waktu itu katanya ada lucu juga sih. Ini bro, kita ini udah banyak utang sama vendor Palangkaraya. Oh gitu. Karena event ini kan katanya intinya tuh event ini nggak, kasusnya itu nggak tahu ya apakah yang CFN ataukah yang sudah mereka kerjakan, kan banyak ya. banyak banget yang sudah mereka kerjakan. Apakah yang sudah mereka kerjakan itu yang belum dibayar akhirnya menumpuk utang? Malu jadinya ya. Kan, malu juga kan. Karena sejatinya ya, maaf ya, IO itu juga punya batasan modal, bro. Benar. Sama juga sama seperti teman-teman seperti saya yang diutangin dinas-dinas kan. Ya, jadi atau diutangin klien-klien kan bahasanya. Itu sama. Juga sama ini kalau diutangin sampai misalkan sampai Iya ya, kasihan juga ya. Muternya gimana? Akhirnya sama sini misalkan, sama aku dia punya utang misalkan ya, Iya, sama yang lain vendor lain punya utang juga. Akhirnya vendor satu Palangka ini ngomong, "Sih jangan itu lambat bayarnya. Jangan pakai jangan mau diajak itu lambat bayarnya." Nah, akhirnya dia merasa sendiri. Mau nggak mau ya udahlah, aku nih punya uang nih sedikit nih, aku belilah panggung. Aku nih punya uang nih sedikit nih, aku belilah Videotron biar aku nggak dijadiin gunjingan nih sama vendor-vendor lain. Gitu. Kasihan juga mereka keutangin, nggak jelas juga bayarnya kapan. Iya benar. Terus akhirnya sempat kalau nggak salah itu sekali doang. Dan itu eventnya event gede juga. Iya, event besar juga. Jadi sekali doang. Habis itu mereka punya sound sendiri. Daripada mereka ngutang. Aneh juga ya. Kan gini nih, istilahnya tuh gini. Jadi kalau misalnya lagi ada duit apa segala macam, ngambil keluar gitu kan. Misalnya gini, kayak misalnya nih belanja nih di warung sebelah kan, kalau lagi ada duit belanja di warung sana. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada duit, ngutang ke warung sebelah gitu kan. Isu itu langsung tertepis di Palangkaraya. Dia langsung tertepis saat itu, langsung ditepis. Tapi kalau untuk yang tidak punya di Palangkaraya, misalkan kayak tender order atau kurang sarnafil, atau kamu kan pernah ngadain tuh yang acara nikahan siapa, Pak Gup ya dulu ya, tuh sampai kamu ngadain berapa ratus biji itu hasil standing. Iya. Kan di Palangkaraya nggak bisa nyanggupin. Nggak bisa ya. Wajar. Tapi kan kamu habisin dulu yang di Palangkaraya. Ya baru bisa ngambil dari luar. Nah kalau itu bagus. Artinya gitu. Apa? Kita yang punya alat di sini aja kepakai gitu loh. Kepakai. Daripada langsung ambil dari sana, sedangkan yang di sini pun banyak. Jadi, iya. Kan gimana lah? Susah juga kayak gitu tuh. Makanya kadang kelirunya tuh di situ gitu loh kan, kasihan gitu loh UMKM yang memang seharusnya memang dibina gitu kan, disejahterakan, tetapi tetap ngambil dari luar. Seharusnya kan dihabiskan dulu lah yang di sini nih. Kalau udah baru ngambil klien. Kalau misalnya nggak cukup. Sampai ada cerita temanku. Kita kan sesama vendor yang penyelenggara event, yang itu sering ketemu juga kan. Iya. Giliran ngutang aja kalian ke sini. Giliran cash ke sana. Nah, itu kan benar kata akhirnya kan jadi ke framing itu. Iya. Sebenarnya belum tentu. Dan ada kecemburuan sosial kan akhirnya. Ini ada apa nih? Kok kita dianaktirikan gitu loh. Kan seperti itu lah. Seharusnya kan itu jadi bahan inilah. Aku nggak masalah ya pemerintahan ya. Karena dari dulu juga mungkin nggak tahu ya, makin jauh mungkin makin asik kali. Cuman kalau
atau kita kurang promosi. Aku lebih ke introspeksi diri. Tapi rasanya nggak kurang deh. Nggak kurang ya. Iya, nggak kurang. Dan alat kan cukup memadai lah istilahnya kan. Nggak pun harus alatku juga yang memadai. Iya. Kita nggak boleh takabur ya. Iya. Masih banyak kok di Palangkaraya. Iya kan, kalau misalnya kurang di tempat A kan bisa joinan ke B kan, atau joinan ke C gitu kan bisa kan. Yang pasti itu harapannya itu utamakan dulu yang ada di dalam gitu kan, jangan langsung keluar. Nah itu kan kemarin sempat ada desas-desus kan kayak gitu-gitu tuh. Oh ada. Rame kan. Rame akhirnya. Nah ini yang rame itu yang ngamuk-ngamuk. Ada lagi ya. Ngamuk kan, ada cerita. Jadi ada sempat kejadian ada yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Ngamuk-ngamuk, maksudnya ngamuk-ngamuk itu dalam artian bukan ngamuk-ngamuk ini ya, cerita ke aku kan. Ngapain kamu ngalah sama orang luar? Iya. Enggak lah, ya kalah aja. Aku nggak lengkap gitu. Mungkin hargaku kemahalan kali ya, aku bilang. Enggak. Harus kerja di Kalteng dong. Iya benar. Nggak ada istilah luar daerah. Ini serba salah nih ngomongnya nih. Kok aku jadi ngomong kayak begini nih? Iya. Kok dia jadi ngomong kayak gini? Karena aku cerita awalnya. Gimana tender di salah satu daerah? Menang nggak kamu? Ini kan acara pribadi nih. Iya. Kayaknya kalah deh. Kenapa? Pesimis. Bukannya Ulu Itah yang punya acara? Enggak. Kayaknya dia ngambil keluar deh. Keluar mana? Keluar, maksudnya mungkin keluar daerah tapi masih di Kalteng aja. Mungkin dia masih maklum. Tahu lah, aku selalu merahasiakan itu kan ke kawan-kawan. Nggak tahu ya. Padahal aku tahu aja ada ancang-ancang mau ngambil ke daerah lain, keluar provinsi. Kalteng lah pokoknya ya. Di luar Kalteng. Jadi ngambil ini sewa soundnya kan, sewa sound. Oh, intinya all. Lu lagi collapse-nya, Indonesia lagi rame-ramenya. Kamu ngadain acara tapi nggak bermanfaat untuk lingkungan sekitarmu, mungkin acaramu lancar. Iya. Tapi kan penilaian di luar kan beda ya. Penilaian di luar beda, lingkungan sekitarmu enak. Iya. Nah gitu kan, itu ada prinsip kayak begitu tuh aku dari dulu. Itu Yusuf Hamka, ya. Pak Yusuf Hamka. Jadi kayak begini. Utamakan dulu orang sekitar gitu orang sekitar. Ya. Jadi gini, oke lah kalau di aku mau ngomong ke teman ini dia api-api itu. Kok bisa kalah kita ya katanya. Kalahnya di mana gitu ya. Harga bro. Gak bisa bohong. Oh enggak, kita putra daerah loh. Harusnya dia ngomong. Kalau dia mau murah kita bisa. Iya, dinego gitu. Dinego. Nah, sedangkan e-katalog tadi kan sifatnya cuma sebatas ini aja iya. Ya. Kan bisa kalau ini enggak, ini reguler bro. Oh, reguler lagi pribadi ya. Pribadi. Jadi nggak tahu juga ya kita. Dia cari tahu. Ternyata dari sini. Langsung banyak banget. Ini nge-mute ya. Sendiri. Iya. Astaga. Kok kamu tahu? Palangkaraya Kalimantan Tengah ini sempit bro. Pelaku usahanya di Palangkaraya ini untuk sound system aja itu ada ratusan. Iya. Itu gimana itu ya? Apakah memang ada permainan di situ atau gimana itu? Tergantung WO atau IO-nya ya. Karena ya? Si yang punya acara juga menyerahkan semuanya itu ke penyelenggara. Gitu. Penyelenggara event. Jadi aku juga nggak bisa. Dan si penyelenggara eventnya berapa kali ditanya temanku, kami nggak bisa intervensi klien yang memilih. Yoi nggak apa-apa. Berarti kliennya yang salah dong. Kita percaya aja karena IO-nya juga orang kita. Percaya aku. Repot ya. Ribet pokoknya. Bahasin masalah sound system, bahasin masalah penyelenggara event di Palangkaraya. Intinya, kamu ingat nggak waktu kita rame-ramenya pesta demokrasi dulu? Kok kampanye kan? Iya. Di atas angin. Iya, duduk doang dapat duit. Namanya juga Palu Gada ya. Benar. Duduk doang dapat duit. Tahu nggak? Nah, sekarang gini nih, Mas Septian nih. Kalau untuk solusinya ada nggak untuk membenahi itu ya, supaya maksudnya ya pelaku UMKM terutama untuk sound system di Palangkaraya ini bisa sejahtera gitu. Pertama harus ada standar ya. Red card-nya paling rendah tuh berapa? Misalkan sound systemnya. Ngomongnya nggak hanya sound system doang nih. Iya. Nah, misalkan si sound system standar harganya misalnya 1000 watt itu berapa?
harus ada per 1000 watt misalkan. Kita nggak bisa ngukur juga sih bener, misalkan speaker yang ada di samping-samping kita ini Ya. belum tentu 1000 watt kan. Iya. Tapi kita ngitungnya tuh 1000 watt tuh berapa? Misalkan 1 juta Oh, gitu. jadi ada harganya gitu. Paling rendah. Ada rate-nya lah gitu. Rate-nya. Jadi si vendor sound system, kita ngomongnya sound system aja ya. Si vendor sound system ini dia bisa sampai berapa ribu watt. Nah, harga terendahnya dia berapa? Oh, harga terendahnya kalau 1000 watt itu tuh 750.000. Iya. Per 1000 watt tadi. Per 1000 watt tuh 750.000. Semua itu harus ngikutin. Artinya mau dia terkenal, mau dia speakernya berkualitas, mau dia speakernya nggak berkualitas, itu silahkan klien yang menilai sendiri. Nanti kalau misalkan punya aku jelek, walaupun 750 Ya. per 1000 watt, dia akan nggak akan pakai. Kalau servisku jelek gitu Ya, loh. benar. Karena kayak ini loh, angkot. Iya. Kalau angkot atau enggak ojek lah, dia kan sudah punya tarif sendiri tuh, alamiah Benar. tuh. Kenapa kita orang vendor enggak? Kita ini rotinya di Palangkaraya kecil, di Kalteng ini kecil, dibagi tuh banyak. Kenapa enggak kita pakai sistem standar harga terendah? Iya. Harga terendah itu misalkan 750.000 untuk 1000 watt. 1000 watt gitu ya. Nanti sisanya ke atasnya terserah kamu mau jual Berapa gitu harganya gitu ya. Berapa Ada gitu. harganya ya. Mas Ulah juga, kami per 1000 watt di Palangkaraya 750. Nggak ragu lagi kan. Iya. Mau ke vendor siapa, misalkan ke vendor saya atau ke vendor yang lain. Pasti ini kalau aku butuhnya untuk sekedar acara ulang tahun, 1000 watt ini cukup nih. Berarti 750.000 aku nyediain budget. Iya, jadi memang harus ada sudah standarnya gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, persatuan. Ojek aja ada pangkalan persatuan. Di mana ada persatuan. Sound kan ada itu ya. Iya, Sound kan ada ya itu kemarin itu. Sound ini ada tapi kurang aktif. Terus apa? Jadi aku juga sound ini sebenarnya ada, aku juga nggak tahu. Jadi kan itu kan apa itu namanya kemarin ya? Sempat ada lihat kan kemarin itu. Kalau ini kan dia banyak nih, ada KSSP. KSSP itu apa? Kalimantan Sound System apa gitu ya. Oh iya gitu. Panjang banget tuh. Aku nggak bisa hafal juga. Terus ada APAPMI, Asosiasi Pegiat Audio Video apa itu gitu. kan yang baru kemarin kan? Yang kita ada David Glenn sebagai mentor waktu itu untuk pelatihan lah ya. Artinya standar soundnya memang punya standarnya dia gitu loh. Jadi kan, itu pelatihan bro. Iya, beda. Pelatihan. Beda lagi. Beda. Itu cuman sekedar, itu kan event pelatihan. Itu orang-orang APAPMI, pengurus-pengurusnya juga ada di situ. Nah, aku kurang paham nih peran pengurusnya nih seperti apa. Apakah dia menentukan standar red card ataukah dia hanya sebatas ketika ada event baru ngumpul nih, atau merangkul teman-teman yang belum punya sertifikat. Nanti nih mumpung ada mentor pelatihan khusus, kamu sertifikasi. Yang setauku sih sejauh ini semasa ini belum ada sih yang menetapkan standar harga terendah. Ya, padahal sudah ada pelatihannya ya. Padahal sudah ada organisasi sebenarnya. Iya. Harusnya organisasi itu yang melindungi. Sampai yang nagih dinas pun sebenarnya organisasi itu, kalau kan ada perlindungannya kan sebenarnya. Tapi aku kurang paham fungsinya APAPMI ini apa sebenarnya. Aku kurang paham. Mungkinkah aku yang belum tahu karena pernah sudah disampaikan, nggak berani ya atau emang nggak ini aja, hanya sekedar asosiasi pegiat. Nah, sekedar itu aja. Nanti kalau ada event David Plan atau ada event yang pelatihan gitu, mereka memfasilitasi gitu. Jadi ada itu ya, asosiasinya ada ya? Asosiasinya sebenarnya ada, asosiasi pegiat loh. Pegiat sound system tadi itu. Iya, pegiat audio video loh. Jadi orang-orang video itu juga bisa di situ. Audio video kan, visual juga. Itu kalau di Kalteng ketuanya siapa ya? Ya nggak tahu. Mungkin aku yang nggak tahu kali ya. Iya. Karena Tapi kan biasa kan kurang bergaul. Tapi kan biasa tuh kayak gini nih. Kalau misalnya ada kasus-kasus apa kan mereka bisa bantu kan biasanya. Harusnya. Karena kan ada asosiasi tadi. Kalau di istilah IO itu perpeo. Perpeo itu ada. Ada perpeo. Nah, perpeo itu
persatuan IO, event organizer. Iya, baik misalnya mereka melindungi secara ini kan, terus juga buat carikan job juga kan bisa kan sebenarnya kan. Nah, tetapi pergerakannya nggak ada juga ya? Kalau APAPMI nggak harus juga sih nyari job, tapi kalau aku niatannya sih ke misalkan ada persatuan kayak begitu ya. Aku nggak tahu nih, aku nggak berani juga nih nyentil APAPMI ini fungsinya apa. Karena apakah dia ya itu kembali lagi, apakah dia memang asosiasi yang melindungi pegiat sound system ini, pegiat sampai audio visual lighting juga mereka lindungi. Terus mereka juga bisa menentukan standar harga, apakah mereka sampai di situ kapasitasnya atau hanya sekedar ada mentor ngumpul, ada mentor nih, kita ngumpul nih, kita sertifikasi, apakah hanya sampai di situ? Karena aku belum menelaah sampai situ karena aku juga orang baru. Terus ada juga nih KSSP. Kalau KSSP ini unik. Iya. KSSP ini kebanyakan itu sound yang sorry nih ya, sound yang bergeraknya di istilahnya acara hajatan. Nah, di KSSP juga banyak guyonan doang. Grup-grupnya itu nggak ada bahas yang masalah red card-nya standarnya kita ini berapa sih, nggak ada ya. Dan aku juga kan orang baru di KSSP, tergabung dalam grup salah satu media sosial kita kan ada KSSP. Tuh aku juga orang baru, masa iya aku ujuk-ujuk, sedangkan di situ ada senior ya. Tapi kan kalau bertanya nggak masalah sih bro. Kita punya ini. Nanti aku susah, aku pernah loh salah satu dulu di ini di Banjarmasin, aku tanya kayak begitu, baper. Ya nggak usah bikin organisasi. takut baper aja sih, karena kan mereka sudah nyaman kayak begitu ya. Kita masuk, kita bikin mereka dengan pikiran berat, malah yang ada nanti kita yang dimusuhin. Sebenarnya gini, lebih memudahkan itu ketika kita bertanya bro. Jadi kita tanya, kita minta solusinya gimana, kan mereka lebih tahu tuh. Apalagi mereka lebih senior kan. Kalau lebih senior itu kan biasanya lebih bisa mengarahkan nih yang baru join ini, yang baru gabung nih. Jadi lebih diarahkan kan seperti itu. Bukan cuman sebatas perkumpulan, tetapi nggak ada kegiatan gitu loh. Tetapi ya lebih tepatnya ada. Karena kumpul itu pasti ada kegiatannya. Kopi gitu ya. Iya. Kalau di KSSP asik loh. Iya. Kalau di KSSP lebih nih sound miniatur. Kontes gitu. Iya. Nah, kalau gitu kan memang ada kegiatan. Tapi nggak ada yang sampai mengatur batasan yang terendah harga kita kasih jasa ini berapa. Nggak ada, belum ada selama aku jadi pengusaha sound system, pengusaha vendor sampai ini nggak ada sih, belum ada. Aku juga nggak berani nyentil karena aku junior. Nanti sama seniorku disiksa aku. Repot ya. Jadi akhirnya aku palingan sebatas di situ, ada teman kuliah dewasa, masuklah dewasa, aku curhat. Iya. Nanti dia kasih solusi kayak begini loh. Iya kan, seharusnya itu kalau misalnya sebuah perkumpulan atau sebuah asosiasi itu kan tempat menampung aspirasi kita kan, biasa seperti itu tuh. Nah, jadi makanya kan kalau hal-hal yang seperti ini kan sifatnya ya lebih lebih terbuka lah. Artinya biar tidak ada pertanyaan di belakang-belakang gitu kan. Kalau misalnya tadi nih seharusnya. Ya, kalau misalnya tadi kan misalnya kok bisa terlambat nih pembayaran, sedangkan setiap event yang diselenggarakan itu sudah ada budgetingnya masing-masing. Baik itu untuk sewa tenda, kursi, artisnya kan sudah ada gitu loh. Dan soundnya juga sudah ada gitu kan. Tetapi kok pas waktu kita udah melaksanakan semuanya hak kita nggak dibayar secara tuntas gitu. Harus menunggu. Bahkan nunggunya nggak main-main. Nah, itu kan kasihan pelaku UMKM-nya kan. Artinya harus ada ketegasan tuh di situ, baik itu di dinas-dinasnya atau gimana ya. Tapi biar bisa lebih enak aja gitu, kita kerjanya nyaman. Artinya kita kerja nggak was-was tuh. Wah, nih ngambil di sini. Serius loh. Dibayar kan? Ya pasti kejadian kan gitu kan. Was-was kan kita kan. Bulan kemarin itu kan itu job sorry ya, rekor. Kenapa ya? Apakah entah kita kutukan Jasper itu namanya ya? Kalau teman-teman bilang itu kutukan Pak RT. Jadi aku itu, kenapa aku bilang Agustus itu adalah kutukan Pak RT? Jadi kutukan Pak RT itu aku nggak ada job. Agustus itu paling
paling cepet itu di awal sama di akhir, di pucuk. Jadi kalau di tengah-tengah mau menuju 17 Agustus itu kosong ya. aku harus melayani acara di RT-ku. Aneh. Aneh. Jadi ketika ada orderan dari dinas di 17-an itu udah ada was-was tuh. Ini nggak ada peluru nih, nggak ada swasta yang nutupin nih, nggak ada job swasta yang nutupin. Misal andai aja ada wedding yang nutupin, dinas bisa terlaksana. Karena kita bisa memaklumi di situ juga kan, dinas ini. Aku juga bingung memakluminya kayak gimana, bingung serius bingung. Jadi ini kan kita mau ngadain acara harusnya siap uang. Iya benar. Masa event mau ngadakan event uangnya nggak siap? Gimana loh? Aku harus nyari orang swasta yang mau ngadain event, dia harus deal sama aku karena dinas ini mau event juga. Jadi mereka itu kan biasanya orang swasta ya, orang reguler itu kan. Event-event reguler itu dia selesai event bayar gitu ya. Bayar, nggak nunggu 1-2 bulan. Iya, kasihan gitu ya. 1-2 hari pun mereka juga nggak enak. Biasanya itu dari WO loh. Serius, malahan dari WO loh. Dari wedding organizer. Mereka itu nggak mau nunggu 1-2 hari. Kliennya udah bayar kok. Mereka langsung bayar. Berarti lebih enak reguler ya daripada lewat ini ya. Jadi akhirnya kalau si WO ini udah bayar nih. Jadi aku mau nggak mau ada dinas yang ini, ya udah anak buah. Aku nggak pernah pegang uang hasil keringatku akhirnya. Jadi uang itu cuma numpang lewat, nanti dibayar ke anak buah. Kamu layanin dinas ini ya. Karena ya tahu sendirilah. Aku sampai bilang kayak begitu loh sama timku. Ya tahu sendirilah dinas kayak gimana. Emang nggak bisa dirubah ya bang? Kan anak-anak itu kan emang nggak bisa dirubah ya bang sistemnya bang? Mau ngerubah gimana? Wong dari vendornya sendiri juga melakukan hal seperti itu kok. Percaya nggak? Ada vendor yang diam aja. Repot ya. Kamu pernah tahu? Aku itu orang vendor kedua yang pernah di bundaran besar. Bundaran besar itu acara apa itu? Car Free Night bukan. Itu waktu zaman eranya kepemerintahan gubernur kita Pak Sugianto. Oh, Pak Sugianto. Tapi di pucuk-pucuknya beliau sudah mau resign. Sudah mau bukan resign, akhir-akhir masa jabatan beliau. Akhir masa jabatan. Gubernur mana ada pernah resign. Kecuali di demo. Nah, akhir-akhir masa jabatan beliau. Jadi itu ada acara dari salah satu instansi. Instansi pemerintahan provinsi. Ini provinsi. Kenapa aku bilang dari vendornya sendiri yang bikin semua ini terjadi. Gitu loh. Kembali lagi aku tuh selalu koreksi, introspeksi diri, ini salahnya di mana nih? Iya. Ini nggak mungkin serta merta kesalahan dari orang dinas juga, enggak. Iya. Kita harus fair dong. Kamu kritik dinas, kamu nggak kritik diri sendiri tuh salah. Gitu loh. Ini kesalahan dari vendornya sendiri. Nah, dulu kan pertama itu mereka teman-teman aku ada namanya Bang Hairul. Nah, paling pertama awal wajar dong. Awal gitu. Itu awal bangun itu ya. Ya, jadi kan mereka itu sound system mereka dipakai. Itu belum diresmikan loh. Tapi sudah boleh buat acara waktu itu. Nah, keduanya aku yang ngisi di situ. Vendor kedua ya, vendor kedua. Harganya gimana? Bagus, masih bagus. Aku tanya Mas Hairul dulu. Mas Hairul, beneran berapa sih harganya? Oke gitu ya. Oke enggak? Sekian deh. Ya. Pokoknya 2 digit lah. Masuk aja katanya gitu kan. 2 digit masuk aja. Aku tembak kan karena ada salah satu instansi dinas yang mau sewa buat acara di situ. Waktu itu tuh bagi-bagi semacam beras lah gitu ya. Sembako gitu ya. Jadi memang kebutuhan sound systemnya memang gede juga kan. Itu untuk pertama kalinya aku di situ, tapi aku vendor yang kedua. Sebenarnya kalau dihitung vendor yang kedua yang boleh di situ karena dinasnya juga lumayan berpengaruh gitu. Ya, dan memang kapasitas audiensnya juga harus bisa di bundaran karena pas momennya. Pas momennya. Jadi itu belum dibuka. Serius, itu masih pakai kabar kawat-kawat apa segala macam. Aku ketemu pertama kali aku tahu Pak Salahuddin itu yang mana? Oh, Salahuddin, calon bupati Barito Utara.
Kadis PU Kadis PU. Waktu itu beliau masih menjabat Kadis sebagai PU. Kadis PU ya. Aku tahu Pak Salahuddin itu yang mana dari di situ. Oh, di situ. Karena waktu itu aku panitia itu minta izin ke Pak Salahuddin. Saat itu akhirnya telepon. Ketemulah Pak Salahuddin dibukain. Iya. Boleh kita masuk tuh barang. Dulu kan seketat itu nggak boleh sembarangan orang masuk. Kita nomor 2 di situ. Bayang tuh. Nah, masih bagus. Harga masih oke ya. Iya. Masih oke. Pembayaran gimana? Aman. Nah, kayak gitu kan enak gitu ya. Iya makanya aku bilang acara dinas yang paling cepat pembayarannya 1 jam setelah selesai acara itu paling cepat. Jadi selesai bayar. Langsung clear. Karena pembelian langsung. Ya gitu kan enak gitu ya. Itu belum e-katalog. Jadi aku belum e-katalog, tapi mereka juga punya LPJ kan. Mereka foto-foto semua tuh. Jadi kedua kalinya aku dipanggil, tapi sudah dibuka ya. Sudah dibuka secara resmi ya. Resmi ya untuk yang ada nobar juga. Saat itu Indonesia versus Irak apa nggak salah ya. Nah itu Indonesia versus Irak. Itu kan sorenya itu acara bagi-bagi sembako itu juga. Acara bagi-bagi sembako itu juga, acara juga diisi sama Pak Gubernur juga, Pak Gubernur Sugianto Sabran saat itu. Masih oke. Oke ya. Iya masih oke. Dan dinas itu juga bayarnya juga cepet continue ya? Dong gitu kan dia. Nah, ketiganya, tapi aku yang ketiga, tapi bukan ketiga kali aku di situ. Kita ngitungnya aku aja nih ketiga kali aku di situ, tapi kan sudah mulai dibuka, sudah mulai banyak vendor-vendor sound yang masuk. Bukan hanya aku lagi tuh, bukan hanya Mas Hairul lagi. Udah banyak tuh, udah ganti giliran loh. Itu lama tuh jedanya tuh. Oh, ini acara nih nggak pernah lagi nih dinas ini ngadain acara ini nih. Lumayan nih. Ternyata mereka sudah ada pernah ngadain acara sebelumnya tapi beda segmen, beda tema. Makanya sound lain, vendor lain. Nah ini ceritanya nih, tiba-tiba langganan kan, Bang Jack namanya, langganan. Bro, kenapa Bang? Ya kan? Kenapa Bang? Aku panggilnya Bang Jack aja. Kenapa Bang? Oh, mau sewa sound sama Videotron. Sound aja dulu, sound awal. Serius Bang Jack? Sewa sound doang? Iya biasanya kan sekalian sama lighting sama Videotron. Butuhannya masih sound ya katanya gitu. Berapa bro? Nanya harga berapa? Harganya biasa Bang Jack. Enggak, harganya berapa nih sekarang nih? Aku masih di angka 2 digit. 2 digit aku masih. Bisa nggak? 1 digit aja. 1 digit ini kan masih di angka ini ya, di angka yang boleh dibilang dikerjakan bayar, nggak dikerjakan nggak dapat uang. Gitu ya. Dapat juga ya. Jadi ini vendor sebelah bisa loh. Oh ya udah, ini terima aja. Tapi kebutuhan lain apa nih? Kebutuhan lain apa? Vendor lain bisa loh. Oke, kebutuhan lain apa? Untungnya waktu itu sewa Videotron masih bagus harganya. Gak dihancur-hancurin. Jadi nutupnya di situ ya. Jadi nutupnya di situ. Sama genset ya waktu itu masih bagus harganya. Jadi nutupnya di situ. Aku udah kebayang kruku itu di situ udah 5 orang. Biasanya kalau 1 digit itu, aduh, ini habis bayar kru. Karena kruku itu kalau udah dibundarin itu kayak THR kata mereka. Lumayan. Jarang-jarang kan gitu kan. THR setahun 4 kali gitu ya. Acaranya kan setahun, misalkan acara program itu setahun 4 kali lah. Misalkan kan kami hitung kan itu kan. Jarang. Tapi ini ngertinya nih udah mereka ini udah kenal angka 2000 ini satu orang nih. Iya, kebiasaannya seperti itu masa iya tiba-tiba turun ya. Jadi saat itu Bang Jack, ya udah Videotron sini. Akhirnya tetap aku bisa ngasih 2000 per kru, tapi ini yang harusnya aku dapat untung juga dari sewa Videotron nggak ada. Oh, jadi karena buat nutupin kosnya di situ. Iya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting acaranya jalan lancar sesuai keinginan. Karena inilah korelasi sebenarnya dari kita juga sebenarnya. Kembali lagi itu kan untuk kita. Kamu ngasih harga ke dinas, ke instansi pemerintahan, secara atau ke perusahaan swasta,
atau ke penyelenggara acara IO, secara tidak sadar kamu ngebunuh diri kamu sendiri. Iya, kalau misalnya nggak ada standarnya Nggak ada itu standarnya. Suka-suka nih, udahlah 10 juta Kang. Padahal dulu-dulu masih bisa 20 juta. repot ya. Iya. Kenapa harus ngasih 10 juta untuk ngebunuh seorang, misalkan seorang Septian, harganya Septian, supaya demi bisa masuk dapat portofolio di Bundar? Nggak harus kayak begitu juga. Kamu bilangin soundku jelek aja sudah orang takut. Kenapa? Iya, kamu bilang soundku jelek aja, kalau kita bicara bersaingnya jelek ya, kamu tinggal jelekin aku aja orang sudah takut. Bakalan sewa aku lagi. Oh, jadi itu ya ada kendala lain juga ya. Jadi selain misalnya pembayaran lambat atau segala macamnya, ada juga yang sesama pegiat sound yang bersaing bunuhan harga tadi ya. bunuh harga. Oh. Karena nggak ada standar tadi. Nggak ada standar tadi. Iya, nggak ada standar. Akhirnya kan ya sudah lah. Ya sudah, beres aja lah gitu ya. Aku berani di bawahmu loh. Aku gini, Septian pasang harga berapa Mas? Kan di tender nih. Ini dinas ini suka juga nih kayak gini-gini nih. Iya, jadi ini dinas mau perusahaan mau dinas sama tuh. IO juga sama. Iya sama. Iya. Septian pasang harga berapa Mas? Aku berani di bawahnya. Dia langsung bilang aku berani. Padahal orang mau ngucapin, tiba-tiba kalau Septian pasang harga 3 juta, kamu mau berani berapa? 2 juta, 1 juta. Ayo, masuk nggak kira-kira 20 ribuan? Kalau aku kira-kira lagi error. Misalnya, Mas, 20 ribuan berapa? 1 juta aku bilang. Oh, kamu berani kamu mau pasang harga berapa? Orang ini pernah cerita kayak begitu. IO ini atau penyelenggara acara ini, panitia ini pernah cerita ke aku kayak begitu. Ada vendor seperti itu. Waduh, ngeri lah. Jadi gini loh. Ada acara kecil. Tender nih kan. Aku pasang harga. Iya. Dia tanya ke vendornya, ke panitianya, Septian pasang harga berapa? Aku berani di bawahnya. Seandainya aku saat itu aku bilang pasang harga 1 juta, kira-kira dia berani nggak 800 ribu? Gitu. Ya jelas nggak berani lah Mas. Tapi kan kenapa alasan kamu aku bilang panitia, alasan kalian tetap memilih aku? Ya sebenarnya tidak semua panitia suka dengan harga murah. Tapi dengan kamu cara menawarkan kamu seperti itu, tidak suka mereka. Tidak suka. Dengan cara aku berani di bawahnya loh. Langsung ilfil. Ada yang ilfil. Ada juga aku berusaha Mas Ulah punya sound system. Mas Ulah sound systemnya kampungan, jelek. Ada kalau kita ngomong kayak begitu, ada salah satu panitia orang-orang ini yang malahan justrunya kembalinya tuh ke kita juga. Malah jadi nggak respect. Kenapa sih harus ngejelekin? Aku tuh lebih bagus kayak begini sekarang ya. Sekarang ini silahkan kalian yang menentukan. Yang penting putra daerah tetap berada nomor satu yang berada jadi nomor 1 di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Usaha. Jadi nggak mesti yang harus ngambil dari luar, jangan juga ya. Ya berarti kendalanya lumayan banyak juga ya. Pelik. Jadi, karena itulah bisnis ya. Selain itu ada lagi nggak kendala lain tuh? Banyak. Kalau diceritain satu-satu mah podcast ini bisa sampai 2 hari. Cuman sebenarnya ya. Jadi itu poin-poinnya aja dulu ya. Nanti kita sambung lah kalau misalnya poin lagi. Intinya itu kalau bisa ya untuk meluruskan kenapa pembayaran ini terlambat, itu harus nanti next time aku saran saya harus dipanggil salah satu orang dari dinas, orang dari instansi yang biar bisa menjelaskan. Iya, biar bisa menjelaskan. Ini kan aku juga nggak berani ya. Kita juga nggak berani untuk speak up ya. Duga-dugaan nanti ini kan banyak tuh. Kita kasih dong mereka kesempatan untuk menjelaskan, membela gitu, membela diri. Kenapa bisa lambat kan? Apakah alasannya ini? Apa sih solusinya? Kan kita ini kan menuntut nih. Solusinya apa? Biar mereka bisa juga mengevaluasi diri. Jangan nanti kita cuma bisa menyerang doang. Tapi nggak bisa memberikan kesempatan untuk mereka mengevaluasi, menjelaskan, dan kita sama-sama duduk. Podcast ini gunanya kan menyampaikan aspirasi. Iya, biar lebih didengar. Biar lebih didengar. Jadi biar mereka tahu juga kan, jangan asal-asalan. Jangan sampai juga kan kejadiannya yang seharusnya bisa memajukan UMKM, ya akhirnya bisa mematikan UMKM. Jangan sampai juga kayak begitu. Kan kadang-kadang kan gini loh bro. Ini jujur terus terang. Ini aku tuh sering nanya ke IO.
Bang, ada job nggak? Hmm. Bang, ada job. Padahal aku bisa cari sendiri. Padahal aku bisa cari sendiri. Cuman kan asik ya kalau dilindungi IO. Jadi IO dulu yang ngeluarin modal ke kita ya. Iya benar-benar. Sampai aku kayak begitu. Karena kenapa? Kalau IO, misalkan Mas Ulah sebagai event organizer, ownernya, aku biasanya tanya. Karena di situ tempatku berlindung. IO ini tempat kita berlindung loh, Bro. Iya, Vendor-vendor ini berlindung. Jadi pengusaha-pengusaha event organizer di Palangkaraya jangan berkecil hati. Anda penyelamat kami kalau Anda banyak uang. Benar. Dari orang-orang yang punya event yang gak ada uang. Anda penyelamat kami. Tapi jangan dimanfaatkan kami ketika kami nanya, ada event ke Bang? Ada, tapi bayarnya bulan depan. Mau? Jangan. Kita juga butuh duit gitu. Iya kan, terutama untuk yang tadi itu kayak bayar kru kan, Bayar segala kru, macamnya, ya. kan. Tapi pengertian kok IO di Palangkaraya itu rata-rata, bahkan ada instansi yang aku bilang seperti tadi, ada juga yang pengertian tapi dari 100 cuma 1. Repot ya, repot. Pokoknya mau sampai bonyok kamu nunggu. Intinya gitu. Hancur-hancuran. Terus ada juga vendor ya, intinya poinnya itu vendor ini. Nah, pembayaran juga bisa terjadi karena ada vendor juga jadi patokan. Jadi sebagai patokan instansi. Ya. Santai sama dia itu. Dia juga kerja di pemerintahan. Dia punya sound system. Dia juga punya gaji. Jadi dari gajinya dia bisa nutupin anak buah. Akhirnya disepelekan dan itu menular. Benar. Jadi gini, misalkan kita punya kerjaan lain, itu harus dibedakan. Bisnis is bisnis, kerjaan kita kerjaan kita. Iya. Kerjaan kita misalkan nggak harus kita ngomongnya melulu instansi ya, instansi pemerintahan ya. Kita aku misalkan kerja di salah satu perusahaan misalkan di Palangkaraya, aku punya gaji. Gajiku ya buatku dong. Mau aku kerja di situ kok. Ya bisnisku itu nanti buat anak buahku dong. Iya. Itu harus dibedain. Bukan berarti gaji tadi buat nutupin yang bisnis tadi hancur. Iya, berarti itu sudah salah. Minus dong. Kamu kerja buat apa? Gitu. Hancuran ya. Jadi percuma dong gitu. Jadi percuma. Jadi kalau mau bantu UMKM, memajukan UMKM seperti yang digaungkan selama ini, yang jadi wajah kita selama CFN, selama CFD, bertahun-tahun kalau udah CFD. Kalau CFN kan baru-baru aja, baru ya. tapi dampaknya juga sudah berasa. Baik dari segi kalau dampak macet sih, kalau Palangkaraya sih aku bullshit lah, macet nggak mungkin macet. Aku maaf ya, aku juga salah satu orang yang tidak setuju CFN, tapi kalau alasannya karena aku nggak setuju macet, itu enggak. Ya, nanti lah next time lah kita bahas ya itu ya. Iya. Aku enggak. Kalau setuju karena macet dong, enggak. Kalau itu nanti itu. Nah, jadi udah panjang lebar kita ini yang ngobrolin ini ya. Jadi kesimpulannya gini, kalau untuk kendala ya cuman pertama pembayaran lambat tadi kan ya. Terus juga ada satu oknum tadi kan, oknum yang dari penggiat sound tadi yang pasang harga hancur-hancuran. Akhirnya bukan kan satu oknum, banyak oknum ya ternyata ya. Nah, akhirnya kan tidak ada harga standar yang misalnya 1000 watt misalnya harus harga sekian, nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi dia pasang suka-suka dia gitu. Suka-suka dia. Akhirnya yang pelaku yang lain juga mati akhirnya. Bahkan jadi patokan semua pelanggan. Nah, itu jadi ini juga. Nah, makanya tadi kan sempat kutanyain kan di asosiasi itu misalnya. Di situ ada nggak ketegasan tentang itu? Ternyata juga belum ada ya. Belum berani bilang ada atau enggak. Oh iya. Belum berani akunya. Jadi masih ngambang juga itu ya nanti ya. Coba aja itu nanti maksudnya harusnya ditanyain ya. Ditanyakan. Jadi kan kalau misalnya itu memang ada rate harganya nih, misalnya 1000 watt misalnya 1 juta kan. Per 1000 watt 1 juta. Nanti 2000 watt berapa lagi kan gitu. Ada harganya kan. Bukan malah istilahnya yang tadi hancur-hancuran harga kan. Aku berani di bawahnya loh. Nah, itu bahasanya kurang inilah. Sedangkan kita kan tahu sendiri lah yang namanya penggiat usaha ini kan seperti apa gitu. Ya harus bayar karyawan, kru kan tadi banyak itu. perut yang ditanggung. Iya, belum lagi yang lain-lainnya kan. Untung enggak seberapa, pembayaran lambat lagi kan. Nah, pembayaran lambat. Nah, salah satunya juga yang pembayaran lambat itu kan saya bilang tadi. Bisa jadi dari vendornya yang pada dasarnya punya usaha. Jadi dia nutupnya di situ ya. Ternyata kata orang-orang instansi atau orang-orang perusahaan,
santai aja sama dia. Dia punya usaha lain. Nah itu, kan itu nggak sehat kasihan juga. Kasihan kan yang lain-lainnya akhirnya kena dampaknya gitu. Ya kalau misalnya nanti bidang jasa ini misalnya ada rate harganya itu malah lebih bagus Lebih ya. bagus. Lebih bagus. Nanti digaungkan aja maksudnya itu ditanyakan aja ke asosiasinya atau perkumpulannya tadi. Ini kita kan misalnya sudah ada asosiasinya nih, perkumpulannya nih. Untuk harga ada nggak harga standarnya gitu, misalnya 1.000 watt sejuta gitu. Ya Kan biar sama-sama enak gitu loh. Nah, nanti yang melanggar itu dikasih punishment apa gitu, dikasih hukuman apa gitu biar nggak melenceng jauh gitu. Iya kan harusnya seperti itu kan. Bener harusnya kayak begitu. Jadi nggak perang atau main harga lagi enggak. Iya kan nggak main harga di belakang lagi enggak gitu. Akhirnya yang pelaku yang lain kan kasihan gitu akhirnya. Jadi sebenarnya itu juga memantik dari sound dari vendor-vendor, mau vendor sound system, aku ngomongnya global. Vendor yang pengelola acara dari luar juga untuk berpikir masuk Palangkaraya. Iya. Kalau aku ngikutin harga Palangkaraya, aku juga mikir nih. Bosku dari sana ke sini berapa? Berapa udah ya, ya kan? Angkut ini Jadi, berapa udah berapa kan? Kalau dia tetap ngotot ngambil, berarti ada apa nih? Gitu ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak nuduh ya. Yang penting itu kita punya standar harga aja. Ya. Jadi selain misalnya nanti untuk sebenarnya gini nih. Jadi kalau misalnya selain nanti untuk pembayarannya memang harus ditentukan harganya, ditentukan tanggalnya biar cepat gitu ya waktunya. Misalnya sepakat nih 2 minggu paling lambat. 2 minggu paling lambat. Nah, kan misalnya ada gitu ya, jangan sampai berbulan-bulan kan kasihan gitu kalau sampai berbulan-bulan. Nah, kalau itu misalnya, kan kalau kita punya persatuan kayak begitu kan yang melindungi kita juga enak. Ya ada kan, benar. Jadi dilindungi juga lembaga hukumnya juga jelas. Ya. Payung hukumnya. Bisa tuh nanti Mas Sertiat ditanyakan itu ke asosiasinya kan. Ketuanya siapa sekarang ya? Kalau misalnya kayak tadi itu. Yang terakhir itu cewek, ibu-ibu. Nah, bisa itu ditanyakan. Tapi nanti mudah-mudahan bener ya. Enggak, di ini aja sambil dipancing aja kan di grup WhatsApp-nya itu. Yuk kapan yuk ini kumpul kita gabung-gabung bahas apa gitu kan. Aku paling gak suka orang berbahasa basi, kalau mau ayo kumpul gitu. Iya, makanya ikutan pengekor. Biar ada ininya lah kan, biar ada gaungnya juga lah, jangan sampai kejadian seperti ini kan. Kalau misalnya kayak tadi itu pasang harga murah-murahan kan akhirnya nggak ada nilainya. Iya. Bukan untung, jasamu nggak ada nilainya. Ya, bukannya untung malah buntung kan jadinya. Dapat capek aja. Misalkan sound system dipasang 200.000, kamu punya sound system ini berapa nih? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Paling nggak 10.000 ada ya. Iya, harga segitulah. 10 juta ya. Segini aja kan udah lumayan kan. Ya. 2 biji ini kan belum mixer. Kira-kira kalau 200.000 dibayarin orang, kamu ngangkut sendiri, kamu mau nggak? Ngapain? Nah, listriknya rumahnya drop gitu ya. Nggak bisa ngangkat. Jebol kan. Udahlah. Nah, ini ngalor ngidulnya malah tambah panjang. Ya. Jadi memang harus ada harga standarnya gitu ya, isu yang diinikan ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua tadi ya pembayaran juga harus ada tenggang waktunya. Ada tenggang waktunya gitu. Kalau misalnya 1 minggu ya harus bayar gitu. Biar UMKM yang ada yang untuk jasa susun ini bagus. Iya, enggak mati akhirnya. Nggak mati. Kalau misalnya mereka modal kecil kan cuman gara-gara diutangin mati kan enggak logika. Sedangkan kita bikin event, kita bikin acara apa segala macam itu kita sudah ada budgetingnya masing-masing, baik itu buat sound kan, buat artisnya, buat apa itu sudah ada. Tetapi ketika alasannya terlambat gara-gara hal-hal yang itu kan kita mikirnya juga kadang bisa aneh kan. Bisa aneh. Bukan berarti kita nuduh, enggak. Cuman kan kita sebagai pelaku UMKM-nya gitu kan. Uang enggak muter. Mungkin itu aja ya. Nah, nanti kalau misalnya maksudnya nih kan kalau udah unek-unek lagi bisa nanti disampaikan. Nanti ayolah. Ya, banyak bohongnya. Iya, kita bahas aja lah kan. Bohongnya kalau banyak itu kalau demo DPR kemarin aku nyesel nggak ikut loh. karena aku ketiduran. Iya. Itu demo. Biarkan adik-adik kita mahasiswa berkarya, kita cukup mantau aja. Kita support, kita doain ya sudah gitu. Artinya ya ada mindset kita juga yang salah sebenarnya. Mindset kita tuh gini loh. Mereka itu diaktifkan pejabat. Pelayan masyarakat. Sedangkan mereka setiap 5 tahun itu ngemis ya. Ngemis suara kan. Iya, ngemis suara betul. Tapi ketika udah jadi pejabat, kita yang sendiri yang istilahnya gini loh. Ya Allah, diluhkan lah jadi inilah apa segala. Gini, ketika kampanye, Bro. Kebiasaan sampai 5 tahun. Jadi mindsetnya sebenarnya harus dirubah itu. Kalau memang mereka ya udah kepilih itu. Iya, yang namanya kayak dewan ya apa segala macam itu memang pelayan masyarakat ya, seharusnya mereka melayani keluh kesah kita gitu, bukan
bukan seperti apa yang Mengeksklusifkan diri. Iya, bukan. Jadi tapi banyak loh, ada kenal teman-teman anggota dewan yang memang ketika kita tanya langsung digubris gitu, dan langsung kadang mereka sendiri yang minta, loh aku kurangnya apa lagi. Nah itu ada sebenarnya, ada orang-orang kayak gitu yang langsung ada banyak kenalan itu ya ada. Aku ada juga, Nah, tapi nggak jadi. repot ya. Padahal dia itu paling denger apa kata aku. Benar, Kamu kok denger juga kata dia. Ya. Tapi saya nggak jadi. Mudah-mudahan periode ke depannya. jadi ya, kita doakan lah ya. Periode Jadi depannya. orang-orang yang segitu sebenarnya harus kita support gitu, yang bisa mendengar keluh kesah kita gitu. Ya. Duduk bareng loh, bertiga loh. Iya, Tapi benar. satunya jadi. Jadi, Iya. Puji Tuhan sudah Syukur ya. dilantik jadi ini wakil ketua DPR. ya tahu lah kita itu. Ya tahu ya kan. Ya. Nah, pokoknya banyak sih yang bagus, kita nggak nuduh yang nggak bagus, enggak. Cuman ya banyak yang bagus. Tapi dua-duanya bagus loh. Semua Makan semuanya gorengan bareng-bareng. Mikirin nih gimana nih besok. ya, jadi semuanya bagus ya, terlepas itu dari demo apapun ya itu kita serahkanlah kepada adik-adik kita mahasiswa yang lain. Kalau kami ini udah bukan masalahnya udah lagi. masalah lagi nggak bisa lagi. Kita cuma bisa bersuara di sini. Kalau misalnya kita punya undang kayak kita bersuara di sini gitu kan. Kayak tadi itu kalau misalnya contoh kayak pembayaran lambat ya kita cari solusinya gimana gitu kan. Terus kalau misalnya ada perang harga ya harus kita tentukan rate harganya berapa gitu. Ya betul. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu aja untuk ngobrol kita pada hari ini. Nanti kita sambung lagi ya. Mungkin Mas Septian nih masih banyak nih unek-uneknya nih yang belum disampaikan kan. Banyak banget ini bisa episodenya kayak Cinta Fitri ya. Kita sambung-sambung aja lah, nggak apa-apa lah kan. Biar rame kan, biar terlepas rame. dari terlepas dari hal-hal yang lain, mau itu enggak melulu event ya. Iya kan, melalui Karena aku juga punya hobi banyak sebenarnya. benar-benar. Ini Nah, kerjaan. sip itu. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Nanti kalau mau bahas apa lagi ya bisa komen-komen di bawah, nanti kita ini kan bisa. Betul kan Mas Septian juga penggiat musik juga kan. Iya. Nanti itulah. Ya, Jangan dibahas di sini. Ya, nanti Itu masa lalu. Next session lah ya. Next session ya, bisa itu kita bahas kalau misalnya kita mau bikin acara apa, event apa kan bisa sambil konsul kita di sini ya. Sebenarnya banyak kita ini di Kalteng ini yang SDM-nya bagus-bagus berbakat. Cuman nggak ini aja ya. Nggak ke expose. Bahkan ada yang sempat bisa menggiring artis nasional gitu ya. Ada kan. Rio Ricardo. Iya, banyak kita di Kalteng ini cuman nggak terekspos. Banyak orang-orangnya ya. Jadi SDM kita di Kalimantan Tengah nih Hebat. bagus lah sebenarnya, cuman nggak terekspos dan mereka pun kadang ya sudahlah itu masa lalu. Tapi ya kalau misalnya bisa digaungkan lagi ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Nah, bahkan itu nanti rencana kita kan bisa sampai situ ya. Nah itu ya Kamu mungkin mau go internasional ya? Nggak Oke. nasional lagi. Itu aja obrolan kita pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Mungkin nanti kita sambung lagi obrolan kita yang next sessionnya lagi. Banyak lah pokoknya banyak. yang lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton. Saya ucapkan Adil Katalino Bacuramin Kasuruga Basengat Kajubata. Arus.